Selamat malam, Romo Ramani dan kalian Namita, Sukihotu, Namo Buddhaya. Terima kasih sudah bergabung di kelas Abhidhamma Bab 5 pada malam hari ini di hari Senin tanggal 28 November 2022. Semoga semua dalam kondisi sehat dan berbahagia selalu. Malam ini kita akan melanjutkan bab 5 part yang ke-11. Sebelum kita memulai pembelajaran kita akan sama-sama membacakan nama Karapata. Saya minta Pak Hendra boleh mewakili kita untuk membacakan nama Karapata. Pada Pak Hendra, saya silakan. Baiklah, Romo, Ramani, kalian minta sekalian, marilah kita memulai kelas ini dengan membacakan nama Karapata. Mari mengambil sikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa, buddhang bhagawantang abhiwademi, swakato bhagawata dhammo, dhammang namasami, supatipano bhagavato sawaka sangho, sanghang namami. Mari kita mengucap, semoga semua makhluk bahagia. Sabe sata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu. Kami kembalikan ke Cilusi. Baik, terima kasih Pak Hendra. Untuk selanjutnya kita memulai kelas malam hari ini kepada Romo Ruby. Saya silakan. Ya, terima kasih Cilusi, Rama, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian. Marilah kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan dan keagungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat malam semuanya, Sukihotu, Namo Buddhaya. Senang sekali hari ini tanggal 28 November 2022 kita sudah memasuki pelajaran Abhidhamma Tasanggaha kita yang kelima terkait dengan Witimuta, di mana kita sudah memasuki pembayangan karma dari berbagai macam, dan terakhir kita baru berbicara tentang karma baru dari sisi 3 pintu ya, 3 duara, dari pintu tubuh dan pintu waci. Kita belum berbicara pelajaran pelajaran kama dilihat dari aku salah citanya, apa aku salahnya ya. Kita akan belum memahami apakah itu aku salah seperti apa. Tapi yang jelas semua perbuatan yang dilakukan, baik itu buruk baik, itu pasti melalui 3 lubang atau 3 pintu tadi ya. Izinkan saya menggunakan whiteboard teman-teman. Terkait dengan kita sudah berbicara dengan terkait pintu kama ya. Pintu kama itu dari ada yang 3 kita sudah bahas melalui pintu tubuh kayak duara kama ya. Dan kita sudah juga berbicara tentang waci duara kama ya. Duara kama kita sudah bahas ya. Dan hari ini kita berbicara tentang yang disebut sebagai mano duara kama. Gitu ya. Apa itu mano duara kama? Pintu kama mental gitu ya. Atau pintu duara kan pintu karma mental atau batin ya. Begitu ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman kalau kita berbicara terkait dengan karma ini yang namanya karma ini perbuatan ya bisa melalui 3 lubang ya, lubang tubuh, lubang ucapan, dan lubang mano. Kita sudah bahas ini 2-3 minggu kemarin. Nah, hari ini kita lanjut terkait dengan pembahasan mengenai pintu yang namanya pintu kama dari mental
atau dari batin ya. Kenapa kita kenapa acuan kita mental atau batin? Ya, yang pertama yang perlu dipahami di sini bahwa kalau kita bicara kesadaran gitu kan, ini kan ada mentalnya, ada batin. Maka sebenarnya kan kalau disebut sebagai cetana atau kama itu kan harus dari pintu mental, dari pintu batin ya. Jadi mental di sini nanti akan merujuk kepada apa ya? 4 tingkatan. Tingkatan pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang sebenarnya ini akan kita pelajari nih ya. Kita akan nanti berbicara dari lingkup kama wacara cita gitu kan. Kita pernah belajar itu di bab 1 ya. Karena pintu kama wacara cita kan dari pintu mental kan atau pintu batin ya. Lalu ada rupa wacara cita gitu kan. Rupa wacara cita. Rupa wacara cita kan kita bicara dari pintu materi halus gitu kan. Lalu ada arupa wacara cita gitu kan. Dari pintu non materi ya. Dan terakhir ada lokutara cita. Nah, ketika kita bicara lokutara cita tentu ini adalah lingkup adi duniawi gitu kan. Nah, jadi semua pintu kama wacara cita, rupa wacara cita, arupa wacara cita, kesadaran ya, kesadaran di kama wacara cita, kesadaran di rupa wacara cita, kesadaran di arupa wacara cita, dan kesadaran adi duniawi melalui pintunya pintu mental atau pintu batin yang dikenal sebagai manodwara kama. Jadi semua kesadaran itu bisa muncul ya. Nah, nanti teman-teman kalau kita nanti berbicara yang menghasilkan kama mental nanti kita ada berapa sih nih dari cita ini? Nih teman-teman ini kan kalau ini kan pintu batinnya kan enggak ada. Ini kan kusala-kusala semua ya. Nah, kalau kita nanti kita bicara di bab 1 ya. Kita bicara di bab 1 nih teman-teman ya. Bab 1 kita pernah pelajarin ya. Semua kesadaran ini yang tadi ya, semua kesadaran yang ada di kama wacara. Ini kan kama wacara nih ya. Sekarang kama wacara ada 54. Lokutar rupa wacara ada 15, arupa wacara ada 12, lokutara cita ada 840 gitu kan. Semua kesadaran yang 89 ini gitu ya. Hanya 29 yang disebut sebagai pintu karma mental. 29 dari mana? Kita lihat yang disebut sebagai jawana. Itu kan jawana itu kan impuls itu kan dorongan. Kita pernah belajar fungsi cita ya. Nah, di fungsi cita kita pernah belajar bahwa dari fungsi kica itu ada kica yang memiliki fungsi sebagai jawana. Jawana adalah dorongan kama atau impuls. Gitu ya. Nah, dari tadi 89 cita itu yang menghasilkan karma ada 55. Tadi dari 55 itu yang kesadaran yang disebut kama mental yaitu hanya dari 29 saja, dari keluarga kama wacara saja nih. Dari keluarga kama wacara ya. Kalau kita dari kama wacara totalnya ada berapa? Akusala cita ada berapa nih? Akusala cita ada berapa? Ada 12 ya. Yuk kita tambahin satu-satu ya. Terus di mahakucara cita ada 8 ya. Ya, terus di rupa wacara cita ada berapa? Ada 5 gitu kan. Di notar materi hatus ada 4. Jadi totalnya ada berapa coba kita lihat? 12 ditambah 8 20 ditambah 5 ditambah 4. Totalnya jadi berapa? 29 Romo. 29. Jadi teman-teman kalau kita melihat ya pintu manodwara ini kan kama wacara kita kan adalah berapa? 54 kan? Ini ada 15, ini ada 12 ya kan? Ini ada 8. Totalnya kan 89 cita kan? Gitu ya. Tapi yang kalau kita berbicara dari semua kesadaran yang 89 cita ini hanya berapa?
Hanya 29 saja. Hanya 29 cita saja. Itu kalimatnya. Yang 29 cita sebagai pintu kama mental gitu. Sebagai pintu kama, sebagai pintu yang disebut hanya 29 saja yang apa? Yang jadi hanya 29 cita saja. Apa saja itu 29 itu? Tadi dari sini kita dapat berapa? 12. Apa tuh 12 itu? Aku Salah cita. Aku salah cita 12. Gitu kan? Dari sini kita dapat berapa? Dapat berapa? Ayo. Maha kucala cita 8. Maha kusala cita 8 ya. Dari sini dapat berapa? Dapat 5, Romo. Hah? Dapat 4 yang Rupa ya. Kita bicara rupa dulu ya. Kita ini rupa nih. Iya, yang rupa itu. Oh, yang salah. Jadi ini nih, teman-teman ada 2 nih ya. Ini ya teman 2 ya. Saya hapus yang ini nih. Gitu ya. Gitu ya. Dapat ya. Saya pakai hijau saja deh. Biar apa namanya? Yang dari sini pakai warna merah apa? Ya. Yang ini kita dapat berapa? Yang rupa dapat 5, Romo. Rupa, kusala, cita 5, gitu kan? Yang ini kita dapat berapa? Rupa 4, Romo. Sorry, salah. Paling ini dong. Yang ini kita dapat berapa? 4. Arupa, kusala, cita 4. Kalau di total ada berapa? 12 tambah 8 tambah 5 tambah 4 berapa? 29. 29. Jadi 29 inilah yang disebut pintu batin. Pintu batin ya. Karma yang dihasilkan di pintu batin nih. Paham ya teman-teman ya? Jadi semua kesadaran yang 29 ini, yang 29 ini adalah pintu batin atau pintu mental ya. Karma yang dihasilkan dari pintu mental nih. Dari pintu mental ya. Pintu mental itu apa contohnya sih? Apa kira-kira? Apa contohnya? Apa contohnya misalnya? Pintu mental. Pandangan salah, Romo. Ya, betul pandangan salah. Apalagi, ayo. Pak. Oh. Berniat jahat dia pada. Niatnya jahat. Bisa kan? Kita pengen. Yeah. Terus kita pengen harta orang lain nggak? Iri. Iri ya. Iri hati. Ya, ingin lihat orang lain kaya gitu kan? Ini semua adalah salah satu dari contoh pintu mental itu keluar. Jadi yang disebut pintu mental citanya cuma ada berapa? Cuma ada 29 ya. Nah, kenapa ini? Karena semua pintu mental itu pasti sudah ada cetananya dia. Ya, kalau nggak ada cetananya nanti nggak bisa. Gitu ya. Nah, itu kita sudah bahas ya teman-teman terkait dengan karma ya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama melihat karma dari sisi apa? Kemarin kita berdasarkan apa? Berdasarkan kematangannya ya, tempat kematangannya ya. Baru kita bahas ya. Jadi kita membahas namanya paka yang keempat. Kemarin kita bahas apa sih? Paka, tanah, gitu kan? Iya, paka tanah, Paka tanah, kama. Paka tanah wasa, gitu ya? Betul nggak? Paka tanah wasa. Apa itu paka tanah wasa? Mengkelompokkan 4 kelompok kama berdasarkan tempat kematangannya. Ya, tempat
kematangannya, gitu kan? Nah, dari 4 kelompok kematangan itu ada berapa? Kita bicaranya ada berapa? Ada 4 kan? Yang pertama apa? 1 kita apa bicaranya adalah Aku salah. aku salah kama. iya, ya aku salah kama ya. Ya. Jadi adalah aku salah kama ya. Ini kita bahas nanti yang ini ya. Yang kedua apa? Kama wacara kusala. Kama wacara kusala, gitu kan? Yang ketiga, Rupa wacara kusala. rupa wacara kusala, gitu kan? Terus yang keempat, Arupa wacara kusala. arupa wacara kusala, gitu ya, teman-teman ya. Nah, tadi kita sudah berbicara bahwa kalimatnya kan karma ini karma itu bisa melalui berapa pintu ya? 3 kan? Pintu apa? Kaya, tubuh ya, kaya duara, terus apa lagi? Waci duara, gitu kan? Dan mano duara, gitu kan? Teman-teman tahu ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita lihat aku salah kama. Ya. Kalau dalam bahasa palingnya gini, katang, pandi pato, adina danang, kamesumi cacara, terus apa lagi? Kaya winyati dan sebagainya. Pokoknya kalimatnya yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan buruk. Karena kalau kita bicara aku salah kan, ini kan warnanya merah kan sebenarnya ya. Merah. Kita sedang berbicara, tapi teman-teman harus tahu, yang kita sedang bicara aku salah kita dari jalannya apa? Dari jalannya apa? Dari jalannya apa nih? Kaya. Berarti apa? Perbuatan buruk dari pintu dari apa? Ke jalan karma yang tidak baik, jalan kama yang tidak baik gitu kan? Yang tidak baik, tapi melalui apa? Tubuh. Melalui kaya, kalau melalui tubuh. Gitu ya. Kita bicara satu-satu dulu biar teman-teman tahu. Nah, kalau kita berbicara tentang perbuatan yang ada 3 perbuatan yang dilakukan tubuh yang tidak baik, gitu ya. Jadi ada 3 perbuatan buruk tentu ya, perbuatan aku salah melalui pintu tubuh. Apa saja itu? Kebanyakan terjadi di pintu tubuh ya. Nah, yang pertama, kita sedang berbicara yang namanya panatipata. Apa itu panatipata? Panatipata adalah pembunuhan makhluk hidup. Gitu kan? Pembunuhan makhluk hidup. Lalu teman-teman bertanya nanti, apa sih yang dinamakan sebagai pembunuhan itu menurut Buddhism? Pembunuhan makhluk hidup adalah, kalau kita pakai definisi ya teman-teman, adalah penyerangan. Ada beberapa poin ini. Ada penyerangan. Ada apa lagi? Penghancuran. Ada apa lagi? Ada pembunuhan makhluk hidup. Gitu ya. Pembunuhan makhluk hidup ini dalam bahasa Pali namanya panasa atipato. Panasa ati
pato. Gitu ya. Nah, lalu ada yang namanya gini. Kalau sorry. Pemahamannya salah. Jadi teman-teman saya mohon sorry sekali pemahamannya salah ya. Pemahamannya salah. Sebenarnya ini udah jadi satu kesatuan. Takut ntar teman-teman salah pengertian ya. Pertama yang kita bahas definisi yang namanya pembunuhan itu adalah ya penyerangan. Jadi apa? Penyerangan ya. Diserang gitu kan. Terus apa? Penghancuran gitu kan. Penghancuran, terus pembunuhan makhluk hidup. Berakhirnya nih. Pembunuhan makhluk hidup ya. Nanti dalam terminologi Buddhis namanya panasa atipato. Panasa atipato. Gitu. Harus ada itu dulu, harus ada penyerangan, penghancuran baru pembunuhan makhluk hidup, ya. Nanti yang berikutnya yang kedua ada pembantaian makhluk hidup. Pembantaian makhluk hidup dalam bahasa Pali itu kita belajar ya. Panawada. Panawada. Nanti kalau pakai nama Buddhis jangan sampai salah ya. Oh, Panawada dia, oh ternyata pembantaian makhluk hidup dia makhluknya ya. Lalu yang ketiga adalah penghancuran kehidupan makhluk hidup. Penghancuran makhluk kehidupan makhluk hidup. Yang dalam bahasa Pali namanya pana gahata. Gahata. Dipahami ya teman-teman ya. Penghancuran kehidupan makhluk hidup disebut pana gahata. Nah, jadi kalau kita berbicara di sini maka kita ketemu ada kalimat pana di sini. Ada kalimat pana di sini, ada kalimat pana di sini. Ya, jadi dalam bahasa Pali pana itu sesungguhnya adalah apa? Pana ini kan tiga ini kan jadi pana nih kalimat, ada kata kalimat pana kan. Nah, pana ini sebenarnya adalah istilahnya adalah kehidupan. Gitu ya. Karena pana itu kehidupan, maka istilah sehari-hari ya. Istilah hari-hari kan yang hidup itu siapa? Yang hidup itu biasanya siapa sih? Sehari-hari makhluk hidup kan? Ya, makhluk hidup gitu ya teman-teman ya. Nah, makhluk hidup itu apa bahasa palingnya? Sata. Ya, sata kan semua makhluk hidup ya. Sata kan makhluk hidup. Nah, ketika kehidupan makhluk hidup kan dia ada kehidupan sehari-hari nih. Kehidupan sehari-hari makhluk hidup itu jadi apa? Nanti istilahnya jadi kalau dalam bahasa Pali namanya jadi wohara. Wohara, gitu ya. Nah, jadi teman-teman tahu nih bahwa yang namanya makhluk hidup itu ya, kalau kita lihat dari sisi Buddhism seperti itu ya. Jadi teman-teman biar tahu. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi realita kenyataan di lapangan gitu kan. Apa sih yang disebut definisi makhluk hidup itu? Kira-kira apa? Terus pandang kalau kita lihat dari sisi hakiki ya, dari sisi realita, pandangan hakiki. Secara paramata dhamma kalau gitu jadi apa? Yang disebut sebagai panatipata itu jadi apa? Kalau disebut sebagai pembunuhan itu jadi apa? Kalau kita cari dari paramata dhamma, yang disebut pembunuhan itu jadi yang gimana? Nanti kita akan tahu yang disebut sebagai pembunuhan itu. Nanti kalau kita belajar di bab 8 ya, bab 8 bab 6 Abhidhamma gitu ya. Secara paramata, kalau yang disebut sebagai pembunuhan makhluk hidup di sini tidak lain adalah pembunuhan daripada yang namanya jiwitindriya. Jadi kalau Anda membunuh siapanya? Membunuh jiwitindriyanya. Nanti kita belajar ini di bab 6 ya. Sebentar lagi awal tahun. Kalau kita bunuh itu makhluk,
maka kalau yang nanti disebut pembunuhan, kita sedang membunuh jiwitindriyanya. Ya. Nah, nanti kita akan melihat pemahaman daripada pembunuhan itu sendiri ya. Kalau kita lihat, kita harus detil ini lebih lamanya. Kenapa kita lama di sini? Karena supaya teman-teman lebih mengerti tentang apa itu definisi aku salah nanti ya. Ya, jadi yang maksud dengan pembunuhan makhluk hidup adalah yang disebut sebagai kalau gitu yang disebut sebagai pembunuhan makhluk hidup. Jadi apa? Kalau begitu jadi apa? Apa itu pembunuhan makhluk hidup? Harus ada kehendak. Kehendak apa, Romo? Untuk melakukan. Gitu, untuk melakukan pembunuhan. Tuh, itu dulu ya. Yang mengalir di mana nih? Di salah satu gitu kan? Pintu tubuh. Di salah satu pintu tubuh. Atau pintu ucapan bisa nggak? Bisa tadi ya, kemarin kita sudah bahas kan. Kalau dia seorang apa? Seorang raja ya, pintu ucapan. Tapi walaupun pintu ucapan kan yang lakukan tetap oleh tubuh ya. Ya, seseorang yang sadar. Baru apa? Seseorang yang sadar. Ada kalimat sadar di sini. Tuh. Bahwa objek tersebut apa? Apa teman-teman? Makhluk hidup. Dia sadar objek tersebut adalah makhluk hidup. Melalui apa? Melalui gitu ya, kemunculan upaya. Ada upaya nih ya, melalui kemunculan upaya. Kalimatnya nih saya garis bawahi. Penghentian. Kalau upaya berarti kan ada action ya. Penghentian indria nyawa. Atau yang tadi sebut jiwitindria ya. Indria nyawa itu tadi jiwitindria. Nyawa gitu ya. Indria nyawa yang ada di makhluk tersebut. Itu ya. Nanti teman-teman sudah tahu sekarang definisi yang namanya pembunuhan makhluk hidup ya. Nanti teman-teman akan ngerti kalau kita membunuh makhluk hidup itu, Romo, kan kita membunuh presiden, maaf ya, kalau bukan presiden gitu kalimat ini coba contoh ya. Membunuh seorang biku gitu kan. Seorang biku, membunuh seorang presiden, membunuh binatang, membunuh apa lagi? Misalnya membunuh orang yang tercela. Kamanya beda nggak, teman-teman? Kalau kita bicara ini nih, kamanya beda nggak nih? Membunuh bante, membunuh biku gitu kan? Membunuh seorang presiden, seorang perdana menteri, seorang raja misalnya. Membunuh binatang, sama membunuh orang yang melanggar sila, sama nggak kamanya? Siapa yang mau jawab? Beda, Romo. Beda. Kenapa? Kalau gitu jadinya yang membunuh itu tergantung apa? Tergantung apa? Tergantung apa objeknya orang yang dibunuh itu kan kualitasnya. Tergantung kualitas makhluk yang dibunuh. Ya, makhluk yang dibunuh. Tuh, paham ya? Ya. Jadi pembunuhan makhluk itu ya, pembunuhan makhluk hidup sendiri didasarkan menjadi dua kalau gitu. Ya. Jadi pembunuhan makhluk hidup ini didasarkan jadi dua. Karena berdasarkan kualitas tadi ya. Jadi apa yang pertama? Ada yang disebut sedikit tercela.
Gitu. Sedikit tercela itu dalam bahasa Pali namanya apa sawaja. Anda melakukan pembunuhan tapi sedikit tercela. Karena mungkin membunuhnya enggak yang tadi kebiasaan. Ada atau yang kedua, membunuh karena sangat tercela. Kalau membunuh sangat tercela itu dalam bahasa Abhidhamma namanya maha sawaja. Maha sawaja. Jelas ya? Jadi yang disebut sebagai pembunuhan terhadap makhluk-makhluk yang tidak memiliki kualitas seperti misalnya makhluk-makhluk yang ada di lahir makhluk binatang misalnya atau makhluk-makhluk tiracana misalnya gitu ya, menjadi sedikit tercela gitu ya apabila yang dibunuh adalah binatang-binatang yang bertubuh kecil kata Sang Buddha gitu, dan menjadi sangat tercela apabila binatangnya tersebut bertubuh besar, maha sarira gitu, bertubuh besar itu maha sarira. Lalu sekarang terjadi, jadi kalau gitu tercela ini sama tidak tercela kalau dia binatang ya, misalnya kalau kita bicara binatang, membunuh binatang makhluk hidup ya, tidak, kalau membunuh binatang itu dalam bahasa Pali namanya tira cana gata disu. Ya, tira cana gata disu itu berarti membunuh binatang. Kalau kita membunuh binatang itu dibagi dua, binatang kecil, bertubuh kecil, sama bertubuh besar. Beda nih ya, sangat beda lagi ya. Ya. Lalu sekarang pertanyaan begini, kenapa Romo kok kalau kita membunuh binatang yang bertubuh kecil sama bertubuh besar kok yang disebut pembunuhan binatang itu adalah tiracana gata disu itu tadi ya. Kenapa? Kenapa kok dia bisa berbeda Romo? Kalau Anda bunuh binatang nyamuk sekali tepok selesai. Gitu kan? Tapi kalau Anda membunuh seekor ayam, Anda harus ambil pisau gitu kan? Lalu Anda harus Anda kalau pisaunya itu muncul terus Anda harus sampai berkali-kali motong lehernya, membutuhkan waktu bisa 5-4 menit misalnya. Nah, itu sangat mempengaruhi. Ada usaha di situ. Apa yang mempengaruhinya? Apa yang pengaruh usaha itu yang dalam bahasa Pali nanti ada usaha yang mempengaruhi yang disebut sebagai payoga. Karena kan Anda payoganya banyak, maka pembunuhan yang Anda lakukan itu akan menjadi lebih besar tercelanya bila dibandingkan dengan pembunuhan yang kecil. Jelas ya sekarang ya? Membunuh bertubuh kecil, binatang bertubuh kecil dengan binatang bertubuh besar karena ada usaha di sini. Usaha melakukannya. Tiracana gata disu adalah membunuh binatang. Membunuh binatang ya. Nah, sampai situ dipahami dulu ya. Sekarang kita lihat nih. Kita lihat sekarang kebalikan. Misalnya Anda membunuh yang namanya sangat tercela, yang ini ya, sangat tercela misalnya. Apa ini sangat tercela yang disebut mahasawaja? Ya, misalnya Anda membunuh mereka yang memiliki kualitas baik. Seperti apa? Misalnya manusia. Manusia yang punya kualitas baik ya. Ya, kalau sekarang Anda memilih yang dibunuh misalnya seorang perampok, seorang yang yang tidak punya kualitas, akan berbeda ya. Jadi kalau manusia itu misalnya sangat tercela. Nanti manusia itu kan juga misalnya kalau kita umpamakan ya. Kalau Anda misalnya membunuh seorang manusia nih misalnya ya, tapi jangan sampai ya. Misalnya Anda membunuh atau kita membunuh misalnya, kita membunuh manusia yang baik. Nah, bahasa manusia kan ada yang baik, ada yang tidak baik kan? Gitu kan, teman-teman ya. Nah, manusia yang baik yang kalau kita bunuh namanya apaguna. Apaguna ya. Kalau yang tercela apa namanya Romo?
Kalau yang sangat yang menjadi yang cacat labila kita apa guna itu tidak baik, tapi kalau maha guna baru baik. Sorry ya, salah nih. Apa guna sama maha guna nih sini. Sorry ya. Maha guna ya. Nah, kalau Anda misalnya membunuh kalau kita seandainya kita membunuh manusia yang tidak baik yang disebut apa guna, maka pembunuhan tersebut usaha dan kotoran batin yang muncul ketika membunuh orang yang baik sama orang yang tidak baik itu beda nggak teman-teman? Beda ya? Kalau Anda membunuh orang yang tidak baik nih pertanyaannya, atau saya atau kita lah ya, kita membunuh orang yang tidak baik, usahanya gimana? Menggebu-gebu nggak? Anda benci sama orang nih, wah menggebu-gebu nggak? Menggebu-gebu kan? Mati lu gitu kalimatnya ya, rasain lu gitu kayak kalimat begitu kan? Ya, itu sangat tercela sekali ya, menggebu-gebu ya misalnya. Ya. Tapi kalau kita misalnya membunuhnya kelembutan, bisa nggak membunuhnya dengan kelembutan? Ada ya, psikopat itu kali istilahnya ya, atau gimana ya? Ya pokoknya begitulah ya. Jadi biar teman-teman tahu. Ini kan saya tidak sedang mengajarkan Anda membunuh kan, tapi ini ada berbagai macam. Nah maka dari itu kalau kita dikatakan ya, pembunuhan melalui tubuh, maka akan ada 5 unsur yang harus dipenuhi. 5 unsur yang harus dipenuhi, yaitu 5 unsur itu dalam bahasa Abhidhamma namanya panca sabara. Sambara. Ya. Jadi seseorang bisa melakukan yang disebut pembunuhan tadi, makhluk hidup harus ada 5 syarat ini. Kalau 5 unsur ini tidak terpenuhi, maka tidak dapat disebut sebagai kategori sebagai pembunuhan makhluk hidup. Yang pertama apa? Adanya tahu terpenuhi harus namanya makhluk hidup, disebut apa? Pana. Tadi kan pana itu apa? Makhluk hidup, gitu kan syaratnya. Harus ada makhluk hidup dulu ya. Ya, terus yang kedua harus adanya apa? Panasanita. Pakai bahasa Pali ya biar teman-teman belajar ya. Panasanita. Apa itu panasanita? Panasanita adalah adanya persepsi. Persepsi tentang makhluk hidup. Tuh ya. Yang ketiga harus ada apa? Harus ada wadakacita. Apa itu wadakacita? Wadakacita. Dari bahasa Pali ya, teman-teman. Jadi buat jadi nanti kalau sudah paham bahasa Pali kan nanti buat ceramah juga bagus nih ya. Wadakacita ini adalah pikiran untuk melakukan atau kesadaran, pikiran itu kesadaran ya. Pikiran untuk melakukan pembunuhan. Pembunuhan apa? Pembunuhan makhluk hidup dong ya. Yang keempat yang harus terpenuhi adanya ada upakama. Upakama adalah upaya tadi ya. Adanya langkah-langkah atau upaya ya. Dan yang kelima yang terakhir harus penting, ini yang paling penting. Kalau nggak terpenuhi nggak maka tidak disebut sebagai tena marana. Marana apa? Kematian ya. Tena marana itu adalah kematian terjadi melalui itu. Kematian kok kejadian jadinya. Kematian, marana kan kematian ya. Kematian terjadi. Kalau nggak meninggal, Romo, nggak bisa ya disebut sebagai pembunuhan ya.
Nah sekarang pembunuhan ini kalau sudah terpenuhi 1, 2, 3, 4, 5, maka bisa saja yang 5 ini bisa dilakukan melalui salah satu dari apa? Dari 6 apa teman-teman? Kalau kita kan ada apa? Mata, telinga. Dari 6 cara, ya. Salah satu dari 6 cara, ya. Pembunuhan yang kita lakukan itu dari 6 cara. Apa yang pertama? Bisa saja melalui tangan sendiri. Bisa nggak pakai tangan sendiri kita bunuh? Bisa ya? Sahatika bahasa Palinya. Pakai bahasa Pali ya. Sahatika. Yang kedua, pembunuhan yang harus terpenuhi 6 syarat ini bisa saja melalui perintah. Melalui perintah nih. Nah, perintah dalam bahasa Pali ini yang namanya anatika. Anatika. Ya. Lalu melalui pelontaran, dilempar ya. Lempar batu misalnya. Melalui pelontaran. Bahasa Indonesia ini ya. Bahasa Indonesia ya. Ya, dalam bahasa Abhidhamma namanya, bahasa Palinya namanya nisagia. Nisagianya 2 ya. Gia. Ya. Mulai pelempar itu bisa seperti apa contohnya? Pakai panah. Pakai apa? Pakai anak panah ya. Terus pakai apa? Pakai dilempar pisau gitu ya, teman-teman ya. Ini contoh yang tidak baik. Yang keempat nanti bisa saja melalui tawara. Tawara. Tawara itu apa? Benda yang tidak bergerak. Makanya disebut tawara dana gitu kan ya. Kalau ada dana wihara kan namanya tawara dana. Ya, karena tawara itu artinya benda yang tidak bergerak. Misalnya apa? Pakai lubang jebakan. Bisa nggak begitu? Kan nggak bergerak tuh. Ya. Contohnya pakai apa? Pakai lubang jebakan. Lubang. Pakai bahasa Indonesia bukan lubang ya. Lubang. Jebakan. Nah yang kelima, melalui yang disebut sebagai wijamaya. Ya, apa itu wijamaya? Wijamaya melalui mantra. Pakai jampe-jampe ya. Romo, apakah benar ada yang bisa mati? Ya di zaman sekarang mungkin nggak tahu, tapi di zaman kehidupan Sang Buddha ada tuh ya. Orang yang sakti-sakti yang pakai mantra-mantra bisa membuat orang misalnya meninggal. Mantra-mantra ya. Melalui mantra-mantra. Caranya gimana Romo? Dia pakai jampi-jampi ya. Pakai film-film yang pernah kita tonton gitu ya. Pakai jampi-jampi. Ada sekarang saya nggak tahu ya. Yang terakhir tentu melalui idimaya. Idimaya itu Anda tahu nggak? Misalnya melakukan kekuatan gaib, ada boneka, ditusuk bonekanya gitu kan? Ya kayak gitu ya. Melalui gaib, melalui gaib. Gitu ya. Tuh. Teman-teman lihat dari sini ketahuan ya. Panatipata sampai seperti itu tuh. Ya, pembunuhan bisa lakukan begitu. Nah, sekarang kita berbicara ya. Ini kan panatipata nih. Yang pertama ya. Ya, yang kedua sekarang. Yang kedua adalah apa? Adinadana. Apa yang kedua? Adinadana. Apa itu adinadana? Apa adinadana, teman-teman? Pencurian, Romo. Pencurian ya. Pencurian. Nah, kita harus lihat yang disebut pencurian itu yang gimana sih, Romo? Nih, sekarang kita bicara yang kedua ya, terkait dengan apa? Pencurian. Atau adinadana ya.
adina dana. Yang dimaksud sebagai pencurian itu yang bagaimana sih gitu ya. Jadi teman-teman harus memahami mengambil sesuatu yang tidak diberikan ini kan. Mengambil sesuatu yang tidak diberikan. Gitu kan? Artinya apa? Mengambil sesuatu yang tidak diberikan seperti apa artinya? Definisinya satu, apa? Satu yang disebut namanya parasarana. Para saharana. Apa nih parasarana? Sesuatu yang menjadi milik orang lain. Sesuatu milik orang lain. Gitu. Yang kedua, terkait dengan apa? Batasan ini adalah adina. Adina itu apa sih, Romo? Adina itu artinya tidak diberikan. Tidak diberikan. Gitu ya. Nanti yang ketiga berkaitan dengan benda yang menjadi milik orang lain. Ini kan sesuatu milik orang lain. Sesuatu ya, tapi ini yang ketiga itu lebih spesifik. Yaitu apa? Lebih spesifik, benda ini menjadi milik orang lain yang disebut sebagai para, sama nih ya, para, tapi pariga. Parigaha hita. Kalau ini sesuatu milik orang lain, kalau para parigahita adalah berkaitan dengan benda yang menjadi milik orang lain. Milik orang lain. Gitu ya. Nah, yang keempat nanti akan ketemu dengan ceritanya adalah bahasa palingnya namanya adan daraha. Adan daraha itu kalimatnya yang lebih tepat apa ya? Benda gitu ya, benda di mana benda di mana orang tersebut telah mendapatkan haknya untuk menggunakan gitu kalimatnya dengan sesuka hati tanpa harus menerima hukuman. Apa ada ya itu ya? Benda milik sendiri ya? Atau apa? Tapi bendanya dapat tapi tanpa melalui hukuman. Ini nggak paham nih apa namanya ya? Apa sih pahamannya itu teman-teman? Gini, benda benda, kalimatnya begini, benda di mana orang tersebut gitu ya telah mendapatkan hak gitu ya. Tuh, telah mendapatkan hak gitu ya untuk menggunakannya dengan sesuka hati. Menggunakan dengan sesuka hati. Jadi apa nih ya? Berarti mungkin dia itu kali ya. Apa karena warisan atau apa nih? Hah? Tanpa harus menerima hukuman gitu kalimatnya. Ya, hukuman. Ya, hukuman dari orang lain. Gitulah ya. Yang kelima atau celaan ya. Ini sama ya, mendapatkan hukuman atau yang kelima terkait dengan celaan. Celaan itu bahasa Palinya namanya anupawaja tadi ya. Anupawaja. Begitu ya teman-teman. Nah, itu kan kalau kita memahami itu dari sisi yang biasa-biasa. Tapi sekarang kita melihat pencurian dari sisi paramata nih. Dari sisi paramata dhamma ya. Paramata.
dari sisi paramata dhamma. Nah, kalau kita melihat dari sisi paramata dhamma ya, bahwa pencurian adalah kemunculan gitu ya. Pencurian ini adalah apa sih? Kemunculan gitu ya. Faktor mental, kemunculan kehendak. Kalimat ini ya, kehendak dalam rangkaian kesadaran gitu ya, untuk melakukan bersama nih, untuk melakukan pencurian dengan melakukan upaya sama ya, dengan melakukan upaya, di situ ada kalimat untuk mengambil benda tertentu yang dengan penuh kesadaran tadi ya, untuk menjadi milik siapa? Dari milik orang lain menjadi mengambil benda dari milik orang lain. Tuh, itu definisinya ya. Jelas ya teman-teman ya. Nah, jadi apabila sekarang saya tanya, apabila objek benda tadi, barang tadi, kita misalnya begini, Anda memiliki objeknya memiliki nilai yang sama, gitu ya, misalnya gini ya, misalnya Anda mengambil barang, ada benda yang hina, ada benda yang tercela sama nih. Jadi kalau kita bicara pencurian itu, ada yang bernilai rendah, ada yang bernilai mewah. Kan kalau kita mencuri kan ada pencurian kita lakukan kan bisa apa nih? Ada benda mewah, ada yang mewah, ada yang apa lagi? Ada yang rendah kan nilainya kan? Nilainya rendah. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang perbedaannya dari mana? Perbedaan pencurian itu dilihat dari objeknya. Apakah mewah atau rendah. Ya, disebut sebagai watu panitata. Jadi objeknya itu sangat mempengaruhi. Barang yang mewah, Anda mencuri permata sama mencuri singkong rebus misalnya mungkin akan berbeda. Nah, apabila objeknya memiliki nilai yang sama, gimana Romo? Kalau objeknya memiliki nilai yang sama, maka tentu pencurian tersebut objeknya menjadi milik orang yang memiliki tingkat kualitasnya. Misalnya begini ya, misalnya Anda mencuri dari si A, mencuri dari si B, tapi barangnya sama nih. Barangnya sama, maka gimana dilihat dari mana? Kan dari objeknya mewah sama nilai tidak mewah. Nah, Anda harus lihatnya, jadi ketika Anda mencuri miliknya seorang anggota sangga, misalnya, dengan Anda mencuri seorang yang mungkin moralnya tidak baik, maka itu beda kualitasnya. Ya, jadi tingkat kualitas kebijakan yang tertinggi adalah kalimatnya adalah rendah dan tidaknya tingkat kualitas itu akan ditentukan oleh yang menjadi milik orang tersebut. Ya, ini barangnya mewah atau tidak gitu ya. Nah, pencurian itu teman-teman sekalian, kalau kita lihat 5 pencurian tadi harus ada syaratnya. Pencurian harus ada 5 syarat. Ya kalau syaratnya tidak terpenuhi, nggak bisa. Gitu ya. Yang pertama adalah, bahasa palingnya adalah para tadi. Para, pari, gaha. Gahita, sorry. Para pari gahita. Apa nih para pari gahita? Bendanya milik orang lain ya. Milik orang lain. Ya, yang kedua harus ada yang namanya para pari gahita
Tugahita, tapi ada namanya sanita. Apa itu? Adanya persepsi. Persepsi benda milik orang lain. Gitu ya. Oke, bahasa Pali ya teman-teman. Ada yang namanya ketiga adalah teya. Teya, y-nya 2. Teya cita. Apa teya cita? Teya cita adalah, saya hapus biar teman-teman jangan. Teya cita adalah pikiran untuk melakukan pencurian. Pencurian, gitu ya. Ada upaya bahasa Pali tadi apa? Kama, sama ya. Ini adalah upaya untuk melakukannya ya. Dan yang terakhir yang penting harus ada namanya tena harana. Apa itu tena harana? Terjadi pembawaan. Terjadi pembawaan barang tersebut. Gitu ya. Jadi pembawaan barang tersebut. Nah, sekarang kita balik lagi. Semua 5 persatu ini kalau terpenuhi, gitu ya. Dia bisa melalui 6 cara juga dia. Melalui 6 cara. 6 cara yang pertama adalah melalui yang disebut tadi tangan sendiri. Tangan sendiri, gitu ya. Tangan sendiri itu bahasa palingnya adalah saha. Tadi apa tadi? Bahasa paling sama nih. Tangan sendiri bahasa palingnya apa? Saha tika, ya. Yang kedua apa? Melalui perintah. Perintah. Perintah itu bahasa palingnya tadi apa? Anatika, ya. Bersama nih ya. Yang ketiga apa? Tadi sama. Pelontaran. Nih. Melalui pelontaran. Sama ya. Kayak tadi ya. Melalui benda yang tidak bergerak. Melalui apa? Hampir sama ya. Teman-teman lihat ini aja ya. Nih teman-teman lihat ini nih. Lihat yang ini. Yang ini ya. Sama ya teman-teman ya. Ini berlaku sama ya teman-teman. Jelas ya. Yang kami Sumica cara kita mau apa namanya, kita mau bahas nggak panjang nih, atau kita mau nggak apa-apa kita bahas aja ya, tanggung ya kan masih ada waktu ya. Kita sedang berbicara yang ketiga sekarang ya. Yang ketiga kita berbicara tentang perjinahan. Perjinahan itu dalam bahasa Abhidhamma namanya apa? Kamesu gitu ya. Kamesu mica cara. Mica, caranya ca-nya ha ya. Mica cara. Ya, disebut perjinahan apa Romo? Secara terminologi bahasa Pali yang namanya perjinahan itu kama. Kama ini nafsu. Kama ini nafsu, ya. Nafsu. Yang ini adalah mica cara yang salah. Ini cara yang salah. Ini nafsu nih. Gitu ya. Kalimatnya kalau kita bicara perilaku yang salah gitu kalimatnya ya. Perilaku yang salah yang berkaitan dengan kenikmatan indriawi begitu ya. Akan tetapi kalau kita bicara kenikmatan indriawi ini hanya dibatasi nih. Kayak yang namanya kamesi bicara cara ini hanya dibatasi gitu ya, kalimatnya jelas nih. Hanya dibatasi hubungan seks saja. Hubungan seks. Ya, hubungan seks. Jadi teman-teman bicara cara yang salah ini adalah hanya dibatasi hubungan seks ya. Dalam Abhidhamma namanya metu
metunasa macara. Jadi kamesi micacara hanya dibatasi hanya hubungan seks, sedangkan perilaku yang salah, yang nista, yang tercela gitu ya pada hakikatnya perzinahan itu melanggar wilayah yang sangat terlarang. Yang namanya perzinahan ini masuk ke wilayahnya namanya wilayah kehendak untuk kalimatnya ada kehendak untuk melakukan, hampir sama lah istilah-istilah itu akan kita muncul ya. Jadi nanti kita lihat nih. Yang disebut perilaku salah dalam seksualitas ini harus ada kalimatnya 10. Ada 10 jenis gitu ya, biar cepat ya. Perempuan yang belum dinikahi. Yang belum dinikahi. Ya. Nah, 10 jenis perempuan yang belum dinikahi yang pertama pakai bahasa Pali Matu Matura Hita di bawah pengawasan ibu. Pengawasan ibu ya, masih di bawah pengawasan ibu. Yang kedua disebut pitu. Ayah nih, pitu ya. Pitura kita. Di bawah pengawasan ayah. Yang ketiga, mata pitu. Sama nih, mata dulu nih, mata pitu rakita. Ya. Di bawah pengawasan ibu dan ayah. Ya, yang keempat apa? Yang keempat batu rakita. Batu itu apa sih? Batura kita. Bakura kita itu, Bakura kita itu adalah saudara laki-laki, pengawasan saudara laki-laki. Yang kelima terkait dengan bagini rakita. Kalau bagini rakita adalah pengawasan saudara perempuan. Ini kalau perempuan yang belum nikah ya. Yang keenam, di bawah pengawasan kerabat, sahabat. Yang dalam bahasa Pali namanya nati rakita. Di bawah pengawasan kerabat. Yang ketujuh, wanita yang bagaimana? Yang di bawah pengawasan marga. Marga itu bahasa Pali namanya gota rakita. Di bawah pengawasan marga. Yang kedelapan ada yang namanya Damarakita. Damarakita di bawah pengawasan rohaniawan. Damarakita di bawah penguasaan rohaniawan. Gitu ya. Yang kesembilan nanti ketemu di bawah pengawasan tunangan. Di bawah tunangannya di bawah pengawasan tunangan itu namanya saraka. Saraka itu adalah di bawah pengawasan tunangan. Yang terakhir yang ke-10, perempuan yang nggak boleh yang melakukan pelanggaran aseksual adalah ketika sedang menjalani hukuman yang disebut sapari danda. Sapari danda. Danda itu hukuman ya, danda. Di bawah, kenapa? Jadi kalau orang di penjara itu melakukan hubungan seks juga salah. Dia sedang menjalani hukuman. Gitu ya, menjalani hukuman. Nah, nanti teman-teman, itu 10 jenis perempuan yang belum nikah. Ada 10 jenis juga perempuan yang sudah menikah nih. Yang melakukan hubungan seksual. Perempuan yang sudah menikah.
juga lebih parah ya, nggak boleh nih ya. Yang menikah. Yang pertama dalam bahasa Pali namanya dana kita. Dana kita. Dana kita adalah perempuan yang dibeli. Dia sudah menikah, tapi dibeli. Perempuan yang dibeli. Ya, yang kedua adalah disebut canda wasini. Canda wasini. Canda wasini adalah perempuan yang tinggal bersama karena keinginan sendiri. Perempuan yang tinggal bersama karena kehendak sendiri. Gitu. Yang ketiga yang nggak boleh perempuan sudah menikah adalah boga wasini. Ya, boga wasini. Apa itu boga wasini? Perempuan yang tinggal bersama karena alasan harta. Nah, karena tinggal bersama tapi karena alasannya harta. Itu ya. Yang keempat apa? Yang keempat lebih kepada patawasini. Patawasini lebih berbicara perempuan yang tinggal bersama karena pakaian. Karena pakaian. Ada ya di zaman India ya. Dikasih pakaian terus jadinya mau tinggal bersama. Pukul kebo ya. Yang kelima nanti ada yang namanya oda patik. Oda patakini. Apa itu oda patakini? Oda patakini perempuan yang menikah, yang telah menikah secara resmi melalui proses pencelupan tangan di mangkuk air. Berarti dulu zaman India nikah di mangkuk air. Dicelupin ya. Ini tradisi India mungkin ya. Yang keenam adalah perempuan yang telah dinikahi, dibawa pergi gulung rambutnya pada perempuan yang berasal tingkat sosial yang berbeda. Oh, jadi kalau di India itu ada namanya oba tacum bata. Apa itu oba tacum bata? Perempuan yang telah dinikahi setelah dibawa pergi. Ya, merujuk pada dibawa pergi tapi perginya gulung rambut. Ya gulung rambut salah ya di India dulu ya. Karena rambutnya harus terurai. Ya, gara-gara gulung rambut salah nih ya. Lalu yang ketujuh, kita berbicara tentang budak dari istri yang disebut sebagai dasi ca baria ca, yaitu seorang budak dan istri. Tinggalnya bersama seorang budak dan istri. Ini nggak boleh ya. Bukan nggak boleh, melanggar ya. Lalu yang ke seorang pembantu dan istri. Tinggalnya sama, menikahinya sama pembantu sama istri. Yang dalam bahasa Pali namanya kama, kari, ca, baharia ca. Jadi tinggal bersama seorang pembantu dan istri. Ada kayak gitu ya turun ranjangnya, pembantu dan istri. Jadi nggak boleh tuh ya. Tinggalnya begitu. Lalu yang ke-9 lebih kepada perempuan dari rampasan perang yang disebut sebagai dajanata. Dajahata itu adalah perempuan hasil rampasan perang. Nggak boleh ya. Budak ya kayak di Jepang gitu zaman ibu-ibu ya, selalu ada yang namanya istri sementara. Apa namanya? Istri simpanan gitu ya, atau kawin siri. Yang dikenal sebagai hutika. Ini nggak boleh ya. Yaitu adalah
istri sementara atau istri sementara itu apa? Sisiri ya. Nah, jadi kalau gitu ada berapa Romo? Ada 10 tambah 10 20 nih objeknya ya. Ada 10 objek, yang belum dinikahi, yang belum nikah, ada 10 objek yang sudah menikah perempuan itu. Dari 20 klarifikasi ini ya 12 jenis perempuan adalah wilayah terlarang. Saya tidak tahu nih, hanya untuk laki-laki yang tidak memiliki hak. Jadi di antara 20 itu ya ada 12 jenis perempuan adalah wilayah terlarang yang hanya untuk laki-laki yang tidak memiliki hak, yaitu perempuan yang berada di bawah penjagaan tunangan, perempuan sedang menjalani hukuman, dan 10 perempuan yang sudah menikah. Jadi gini ya teman-teman ya. Tolong teman-teman saya pakai ini nih. Pakai ini ya. Ini ya. 10 perempuan yang sudah menikah nih dari Danahita, Candawasini, Bogawasini. Aduh salah ya, saya pakai ini mestinya. Ya. Pawasini, Odapatakini, Obata Cumbata, Dasi Cabariaca, Kamacari Bayaca, Dajana, dan ini 10 ini ya teman-teman, ditambah dengan yang ini teman-teman, Saraka dan Sapari Danda, dia ada 12 kan berarti ya, 12 yang tadi nih, 12 tadi ini, yang 12 ini adalah wilayah terlarang hanya untuk laki-laki yang tidak memiliki hak. Jadi yang tidak memiliki, laki-laki yang tidak memiliki hak. Kalau laki yang memiliki hak berarti boleh gitu ya. Dari 12 tadi. Jadi perzinahan menjadi sedikit tercela apabila dilakukan terhadap perempuan yang tidak memiliki kualitas kebajikan, yang tidak punya moralitas. Misalnya dia memang benar-benar pelacur ya. Kalau dia pelacur, ya nggak punya moralitas dia ya. Karena dia melakukan itu perzinahan, maka apabila dilakukan terhadap perempuan yang memiliki kualitas, akhlak yang tinggi, maka berzina sangat tercela. Jadi yang namanya berzina itu pun ada yang tercela dan tidak tercela. Ya teman-teman ya. Tapi semua ini jangan diharapkan ya. Kita sudah mengerti dhamma, mestinya jangan melakukan itu. Nah, nanti teman-teman ada 4 syarat yang harus dipenuhi kalau perzinahan itu ya, 4 syarat. 4 syarat itu yang pertama adalah agama niya watu. Apa itu agama niya watu? Objek yang termasuk dalam wilayah yang terlarang. Objeknya terlarang. Objek terlarang ada berapa tadi? 20 gitu ya. Tapi dari 20 itu 12 yang nggak punya hak. Itu yang nggak boleh. Ya. Lalu yang kedua, ada yang namanya tasmin. Tasmingnya gitu, tasming gitu ya, M-nya. Tasming sewa na citang. Sewana citang. Apa itu tasming sewana citang? Pikiran untuk bersatu di wilayah. Pikirannya untuk pengen bersetubuh ya. Pikirannya ingin melakukan yang namanya making love gitulah ya kalimatnya. Yang ketiga disebut sebagai ada upaya nih. Ada upaya namanya sewana papa yoga. Ada upaya di situ ya, ada usaha untuk melakukan yang namanya making love. Dan yang terakhir yang keempat ada yang namanya yang penting ya, maga papati pati adi
wasana. Apa sih maganena, magapati-pati, adisawana? Ada yang namanya sudah terjadi hubungan seks. Hubungan seks terjadi. Ya. Jadi perjinahan hanya bisa dilalui melalui pintu tubuh, tapi hanya melalui berapa cara? Hanya satu cara. Apa satu cara itu? Turun tangan sendiri. Nggak bisa yang namanya berzina disuruh, nggak bisa. Ya, karena dia turun tangan sendiri, maka jadi teman-teman bisa memahami itu. Sudah jam 9, saya pikir cukup Cilusi ya. Sudah banyak nih, lumayan. Baik, Romo. Baik, teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung di-unmute. Romo sambil menunggu yang bertanya, saya juga ingin bertanya, Romo. Boleh. Pembunuhan, seperti misalnya praktek penelitian, Romo, misalnya pada binatang ya, hewan ya, misalnya kayak membedah kodok jadi penelitian begitu, itu termasuk pembunuhan yang berarti secara halus gitu kali ya, Romo ya? Apa? Ya tadi syaratnya dipenuhi dulu apa tidak? Jadi kalau misalnya kodok itu tidak mati, terus ininya dijahit lagi seperti itu tidak termasuk ini gitu ya, Romo? Seperti itu. Biasa sih jarang ya, Romo ya. Seingat saya waktu sekolah ada praktek seperti itu ya, kita melakukan ini ya di kelas biologi. Kayak begitu, kalau udah dibelah ya udah dibiarin gitu, Romo. Iya, tapi kan makhluknya kecil kan, nggak besar nggak apa-apa lah. Kan makhluknya tadi binatang kan, kalau penelitian kan biasanya kan binatang ya. Tetap penelitian itu melakukan objek pembunuhan ya tetap pembunuhan, tapi kan pembunuhan tidak tercela. Nah, niat untuk bisa menemukan obat itu jauh lebih baik kan daripada pembunuhan itu sendiri kan. Tapi yang jelas ya memang kita susah ya, masih seorang putu jana itu nggak bisa menghindari yang namanya pembunuhan. Kecuali kalau kita sudah mencapai sotapati magapala, ya dipaksa untuk membunuh nggak akan mau. Selama kita masih belum tercerahkan, pasti yang namanya pembunuhan akan terus kita lakukan. Bagaimana kalau misalnya, Romo, kita melihat ini binatang yang sangat kita nggak suka gitu, Romo, terus kita bunuh dengan kayak benci banget, gemes banget gitu, itu Romo ya? Tadi kan dibilang bahwa kalau kita membunuh makhluk binatang kategorinya masih nggak terlalu besar ya, maksudnya dibandingkan dengan membunuh. Tapi nanti begini, teman-teman akan tahu nanti ada salah satu sutta apa yang membuat kita sering sakit, apa yang membuat kita pendek umur karena sering menyakiti makhluk lain dan membunuh binatang. Memang akibatnya lebih parah sih. Penyakit yang kita derita hari ini yang tidak pernah selesai-selesai ini karena adalah timbunan dari perbuatan-perbuatan di masa lalu yang sudah kita sering melakukan pembunuhan. Makanya kenapa? Kalau kita sering melakukan pembunuhan kan otomatis meta kita tidak berkembang. Karena meta kita tidak terkembang, karena meta harus dilatih, karena nggak pernah dilatih, jadinya yang ada adalah kekejaman kan. Kalau kekejaman berarti ada dosa mula. Makanya kita pernah belajar kan di bab 1. Mesti akar pembunuhan adalah dosa mula pasti. Ya. Karena kebencian kita terhadap makhluk, pasti kita akan melakukan yang namanya menyakiti makhluk lain, dan bahkan melakukan pembunuhan. Ada langkah-langkahnya. Jadi memang Cilusi, sekali lagi, kalau sebelum seorang belum putu jana, belum tercerahkan, maka banyak kemungkinan kita untuk bisa melakukan pembunuhan. Tapi sekali lagi, kalau dengan kita belajar Abhidhamma, kita mengerti Abhidhamma, mudah-mudahan hal-hal terkait dengan pelanggaran sila tadi, moralitas ini, akan lebih dikurangi gitu ya. Misalnya terkait tadi dengan penelitian tadi, karena Anda kan ada seorang guru, Anda diperintahkan oleh guru Anda, atau Anda seorang murid, atau Anda diperintahkan oleh guru Anda, ya, terus Anda punya rasa iba, rasa kasihan gitu ya, kasihan nih binatang ini dibunuh, nanti rasa kasihan Anda yang berlebihan itu juga akan menimbulkan kebencian juga akhirnya, ya, karena Anda membenci, Anda jadi benci guru Anda dan menyuruh Anda untuk membunuh ini gitu loh. Tapi yang jelas sekali lagi,
Semuanya hitung-hitungannya ada. Ya, Anda melakukan penelitian untuk menemukan obat, itu karma sendiri. Anda membunuh, itu karma sendiri. Ya, timbangannya banyak lah. Nggak case to case sih ya, pasti banyak faktor, banyak kondisi-kondisi yang menyertainya. Jadi sekali lagi kembali berpulang. Kalau seorang putu jana yang belum tercerahkan, banyak hal yang bisa kita lakukan, termasuk pembunuhan. Gitu. Baik, Romo. Terima kasih, Romo. Ya. Baik, ada yang ingin bertanya, boleh langsung di-unmute. Mau Iya, tanya, boleh. mau. Bagaimana dengan orang yang menjual makhluk seperti kayak peternak ayam, misalnya dia menjual makhluk, terus dia juga memotong. Tapi kata orang bilang katanya untuk orang yang punya usaha gitu, jadi kita sebagai pengusaha katanya harus banyak berdana atau berbuat baik atau untuk menghilangkan apa sih kayak kita dosa atau gimana supaya jangan ada yang menghalangi kayak menimbulnya suatu penyakit. Apa itu benar, Mo? Gimana kalau menurut agama Buddha? Jadi nanti terkait dengan perdagangan makhluk hidup akan kita berbicaranya di daya upaya yang benar sebenarnya, di usaha yang benar. Kan kalau kita bicara moralitas kan ada 3 tuh. Kita bicara karma, perbuatan, kita bicara waci, ucapan, ya. Kita bicara yang namanya daya upaya atau penghidupan. Nah, penghidupan kita ini harus benar juga. Kalau penghidupan kita menjual misalnya makhluk hidup tadi, maka pasti perbuatan kita, ucapan, karena yang namanya yang disebut sebagai kemurnian dari sila, kemurnian daripada perbuatan itu harus 3 terpenuhi, Ramani, yaitu sama waca, sama kamanta, sama jiwa. Nah, sama kamanta kan berarti perbuatannya harus benar. Perbuatan yang benar itu apa? Yang tidak membunuh, tidak mencuri, dan tidak berbohong, tidak aksesula kan gitu. Ucapannya harus benar, harus tidak melakukan sampah palapa, tidak melakukan kebohongan gitu. Tapi juga yang keempat, yang ketiga adalah penghidupannya harus benar. Nah, kita sudah bicara itu di bab 1 dan di bab 8 terkait 7 terkait dengan Jalan Mulia berunsur 8. Di Jalan Mulia berunsur 8 yang disebut sama ajiwa, penghidupan yang benar itu ya salah satunya adalah tidak boleh berdagang makhluk hidup atau berdagang daging yang menyangkut pembunuhan makhluk hidup. Karena yang namanya kita berdagang makhluk hidup atau daging pasti akan melakukan pembunuhan. Nah, kalau dia melakukan yang namanya penghidupan yang tidak benar, pasti moralitasnya juga tidak baik. Lalu ada orang mengatakan bahwa ya hasilnya harus didanakan, hasilnya harus kalau udah punya keuntungan ya harus harus diimbangi dengan kebaikan, dengan function dan sebagainya. Kalau orang biasa terlatih berbuat tidak baik, untuk berbuat baik akan terasa sulit itu, Ramani, ya. Jadi kita karena yang namanya pembunuhan itu, perbuatan yang tidak baik itu akan dipenuhi oleh yang namanya kilesa, kekotoran batin. Nah, kilesa, kekotoran batin itu kalau terus sering dilakukan kan perbuatan baiknya kan, perbuatan buruknya kan semakin tebal. Dia boro-boro untuk bisa untuk bisa keluar dari samsara tadi, untuk keluar dari kalau selama pandangan benarnya tidak pernah muncul, maka tidak pernah akan dia keluar dari hal itu. Contoh sederhana, saya pernah bertemu dengan seorang yang baru mengenal agama Buddha ada beberapa tahun yang lalu. Dia misalnya cuma motong ayam, dagang ayam keliling. Saya katakan sama beliau, kalau ada pekerjaan yang lebih baik, ya lebih baik kita jangan usah dagang seperti ini. Ya Romo, kita kan nanti habis dagang ini saya akan function segala macam. Nah, function adalah sesuatu yang berbeda, ya. Function itu sesuatu yang berbeda. Function itu perbuatan sendiri lain. Memotong ayam perbuatan yang lain juga. Jual ayam juga perbuatan yang lain juga. Jadi jangan karena mentang-mentang saya sudah dagang ayam, motong ayam, lalu saya udah function lah. Itu beda lagi. Waktu Anda melakukan pembunuhan, waktu Anda menjual dagang itu, bagaimana cetana Anda, bagaimana kehendak Anda. Lalu waktu Anda function, apa pandangan Anda bagaimana? Apakah karena gara-gara takut sakit, gara-gara cuma untuk mengurangi karma buruk? Itu juga pandangan salah juga. Akhirnya function yang Anda lakukan juga jadi pandangan salah, kan begitu. Dari itu sekali lagi, Ramani,
Kalau bisa kita hindari, kita hindari. Ya, buat apa sih kita juga dagang makhluk hidup buat kaya? Kaya buat apa kalau kita menyakiti makhluk lain? Ya kan? Nah, kenapa ya? Kalau gitu yang harus diubah apanya, Romo? Yang harus diubah adalah pandangannya. Ya, orang itu sampai hari ini sudah bertahun-tahun, hampir bertahun-tahun ini masih dagang, karena nggak bisa mengubah pola pikir. Ya, padahal kesempatan untuk bisa dagang tempat lain atau dagang-dagang lain kan bisa. Tapi masalahnya kan kalau mindset-nya, pandangan benarnya belum dapat, kan nggak mungkin dia mengubah. Nah, sama tadi yang pengen Ramli sampaikan. Ya, kalau misalnya ada pepatah mengatakan, oh saya dagang makhluk tapi saya nanti function nanti segala macam, itu kan hanya alibi saja. Membunuh makhluk dia lakukan terus, dagang makhluk dia lakukan terus, tapi fungsinya kan belum tentu dia lakukan. Perbuatan baik yang dia lakukan kan belum tentu imbang dengan pembunuhan yang dia lakukan yang jadi habit, jadi kebiasaan. Nanti ada cerita Cunda kan, Cunda yang si penjagal babi itu ya, masih ingat enggak ya? Cunda ya namanya ya, saya lupa jadinya. Kalau kita bicara Cunda itu kan, Cunda itu tinggalnya nggak jauh dari Jetawana Rama loh. Tapi setiap hari dia melakukan yang namanya memotong babi, ya babi. Dan apa yang dilakukan, dia pukul-pukulin dulu tuh babinya sebelum dia bunuh. Lalu setelah dia pukul-pukul, dia taruh air ke kerongkongannya sampai mati, baru dia bakar itu babinya supaya empuk. Apa yang terjadi dengan Cunda, setelah menjelang kematiannya, dia merintis-rintis suaranya seperti kayak babi. Para biku datang lewat ke Jetawana, dia mendengar suara babi merintih-rintih, lalu dia bertemu sama Sang Buddha. Sang Buddha, bagaimana itu kok si Cunda kayaknya mau ada pesta besar karena babi-babinya pada merintih. Apa kata Sang Buddha, itu bukan suara babi, itu suara Cunda. Menjelang kematiannya dia akan sama seperti babi tadi, ya, merintih-rintih kesakitan. Jadi buat apa kita melakukan perbuatan yang tidak baik, perdagangan yang tidak baik, kalau uangnya saja hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka dari itu yang diubah adalah mindset-nya dulu ya, pandangannya dulu Ramani ya. Makasih Mo. Kalau pandangannya nggak dirubah, saya pikir mereka nggak akan bisa merasakan perubahan itu. Karena dia menganggap takutnya nggak ada pekerjaan lagi Romo, nggak bisa lagi Romo, pasti begitu. Akan banyak 1000 macam alasan keluar dari mulutnya terkait dengan pekerjaan yang dilakukan tadi. Nanti terkait dengan pekerjaan tadi, itu nanti menyangkut tadi ya. Jadi sila itu ada 3. Harus ucapannya benar, perbuatannya benar, dan mata pencariannya harus benar. Kalau 3 ini ditopang, maka akan timbul yang namanya kemurnian sila. Begitu namanya ya. Makasih Mo. Iya. Baik, apa Mas ada yang ingin bertanya lagi? Boleh, silakan. Pak Hartono mau bertanya? Boleh langsung. Ya, selamat malam, Romo Rupi. Ya, selamat malam. Iya, saya jadi tergelitik mau menindaklanjuti pertanyaan dari Ibu Ipung ya. Di kalangan teman-teman atau masyarakat Buddhis sendiri itu justru kebanyakan punya pola pikir seperti hukum dagang, Romo. Oke. Jadi katakanlah seperti contoh dari Bu Ipung itu, jadi bukannya function sih, jadi dia punya pikiran, saya misalnya katakanlah sarang burung, tak apa-apalah saya usaha sarang burung, nanti berapa persen saya danakan untuk ini, untuk itu, gitu. Dan memang juga berdana dia, bukannya tidak berdana, dia sadar, dia tahu, cuman dia punya anggapan bahwa seperti matematika aja. Jadi 10 dikurang 10 sama dengan 0. Katakanlah seperti itu, Romo. Itu pola pikir seperti itu masih banyak, Romo. Ya, di otak-atik, mengotak-atik seolah-olah karma itu dia yang bikin ya. Iya. Iya. Jadi begini itu, nih. Oh, lanjut Pak Hartono. Enggak, jadi kan apa ya, seperti mungkin ada tugas lebih lanjut dari para pembabat dhamma itu untuk lebih memperjelas tentang hukum karma ini. Jadi tidak semudah itu bekerjanya hukum karma itu. Dengan dimanipulasi begini begitu. Kesannya seperti dimanipulasi ya.
Seolah-olah dia yang ngatur karmanya ya Romo. Iya. Pak Hartono ya. Iya. Jadi begini, saya juga ingin sampaikan juga gini Pak Hartono. Ini Pak Hartono nih. Ini kan batin kita kan, sorry. Ini batin kita loh Pak Hartono. Ya. Batin kita kan terdiri atas cita, kesadaran, lalu ada cetana, ada kama, ini ada kankara, ada perasaan gitu kan, ada sanya, persepsi. Betul, batin kita ini, coba kalau kita amati baik-baik, kesadaran kita ini warnanya bisa ada merah, ada biru, ada kuning, ada hijau. Jadi kesadaran kita ini bisa berbuat baik, berbuat buruk, bisa menerima buah karma, bisa melakukan karma yang netral kan begitu. Sehingga cetasikanya juga sama nih, warnanya hitam. Kita sepakat hitam itu adalah dia muncul di semua cita. Artinya bisa buruk, bisa baik, bisa segala macam, ya kan? Nah, bayangkan pikiran yang namanya perasaan gitu ya, yang namanya perasaan, yang namanya persepsi, yang namanya kama, sankara gitu kan. Nah, ini tiga ini itu munculnya di semua kesadaran batin yang netral, bisa merah, bisa biru, bisa hijau. Padahal untuk bisa membangkitkan, kalau Anda membunuh apa sih dasarnya? Pasti diti. Dosa, betul kan? Kalau Anda membunuh pasti Anda dosa. Kalau Anda melakukan yang namanya pembunuhan makhluk hidup, pasti Anda ada moha di situ, ada delusi. Pasti Anda tidak malu, tidak takut, betul kan? Anda melakukan pembunuhan kan Anda nggak takut, nggak malu. Ya, pasti Anda diliputi oleh perasaan apa? Dosa. Kalau nggak dosa, iri. Kalau nggak iri, kikir. Kalau nggak kikir apa? Ya pasti kukuca. Melihat tetangga bersaing segala macam karena di dalamnya ada delusi moha. Bayangkan kalau semua perbuatan yang tiap hari Anda lakukan memotong, ini muaranya merah terus loh. Dan merah ini nggak perlu Anda ajarin. Padahal untuk misalnya, oh Romo, nanti kalau saya dagang, setelah saya punya untung, saya keep, saya simpen, saya saving, untuk saya dana. Untuk Anda dana, Anda membutuhkan 19 cetasika loh. 19 cetasika ini ketika Anda melakukan dana, minimal ada 19 cetasika yang menyertainya, yaitu apa? Sadasati, hirotapa, aloba, dosa, adosa, tata majatatra, kayak pasadi, cita pasadi, sampai sini kan? Ini bertentangan nggak? Bertentangan. Kalau ini nggak perlu dilatih, muncul terus. Apalagi besok ada pesanan, besok libur, besok mau ini, oh Anda tambah banyak tuh mesennya, motongnya. Ya. Lalu sehingga akhirnya udah sebagian penceramah biar laku, udahlah. Anda bolehlah berbuat seperti ini, nanti juga kalau punya sempat ya pangsen, ya dana. Tapi nggak bisa, karena yang namanya cetasika yang biru ini harus dilatih. Sementara cetasika yang merah nggak perlu dilatih. Bagaimana Anda mau sempat ke wihara? Kalau pesanan potong ayamnya banyak sekali. Bagaimana Anda sempat ke wihara dari Senin sampai Senin lagi Anda dagang? Padahal untuk datang ke wihara, mendengarkan dhamma, Anda butuh latihan. Anda butuh sacrifice, Anda butuh melepaskan kepenatan. Karena kita belajar abhidhamma kan kita melepaskan kepenatan kita kan. Dagang, yang masih pikiran dagang segala macam kan boro-boro mau belajar dhamma. Yang ada yang muncul adalah kilesa lagi, cuan lagi. Padahal cuannya tadi, kalau nggak dikonvert dengan kebaikan, ya nggak akan jadi kebaikan. Tapi untuk mendapatkan cuan, Anda pinter. Tapi yang nggak pinter Anda adalah mengkonvert cuan Anda dengan kebaikan. Kenapa nggak gampang? Karena Anda bisanya cuman apa? Kali dan tambah. Kalau bagi sama kurangi Anda nggak pinter tuh, ya. Kita nggak pinter kan, betul nggak? Buat bagi dan kurangi kita nggak pinter. Padahal bagi dan kurangi itu yang menjadi parami kan. Dan itu harus dilatih, Pak Hartono, ya kan? Harus dilatih. Tapi atas nama persepsi sendiri mengatakan bahwa kita ahli hukum karma, nanti juga kalau sudah kaya saya juga bisa berbuat baik, saya tinggalkan ini.
Nggak akan mungkin. Kenapa? Karena itu sudah terlatih. Ya, terlatih. Untuk ini kan, ini yang biru ini kan melatihnya harus dengan latihan, dengan usaha. Dana aja Anda harus butuh level tingkatan loh. Apa mungkin Anda berdana langsung tiba-tiba 1 juta, 2 juta misalnya begitu? Ya bisa, tapi senang sekali doang. Anda berdana kan dari level terendah dulu 10.000, 20.000, 30.000. Melihat orang lain dana 500.000, 1 juta, Anda gemeteran. Kita gemeteran karena nggak terlatih. Karena tadi yang berdana aja butuh level tingkatan tadi, ya. Tapi yang namanya ini, wah nggak usah dilatih nih. Yang namanya membunuh, keserakahan, nggak perlu dilatih, Pak Hartono. Bisa dengan sendirinya kita. Ya. Gitu, Pak. Ya. Ya. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Baik, apa masih ada yang ingin bertanya? Boleh langsung di-unmute. Romo mau bertanya, Romo Sukioto. Boleh. Romo, saya mau tanya, kalau kita belum melakukannya, tapi kalau melalui pikiran bagaimana? Oh, nanti manokama. Jadi semua perbuatan yang dilakukan oleh manokarma, hasilnya akan lebih sedikit daripada sudah dilakukan. Misalnya contoh, Bapak Pak Hardi mau melakukan pembunuhan misalnya. Kan baru ada cetana doang tuh. Tapi 4 syarat yang lain kan nggak bisa terpenuhi. Pokoknya semua yang namanya perbuatan aku salah itu harus terpenuhinya 5 syarat tadi. Kalau pembunuhan 5 syarat, pencurian 5 syarat, pernikahan itu 4 syarat, asusila itu 4 syarat. Itu harus terpenuhi itu 3, 4, 5 faktor tadi. Kalau nggak terpenuhi nggak bisa. Dia belum disebut sebagai kama. Ya. Oh, niat saya misalnya ingin mencuri. Tapi pas saat pengen mencuri nggak jadi. Apa itu jadi karma? Iya jadi manokama. Tapi belum jadi. Nanti Pak Hardi akan mengerti terkait dengan kilesa. Kilesa itu kekotoran batin ya Pak. Kalau kita bicara kekotoran batin ya Pak. Iya Pak ya. Pak Hardi kita pernah belajar di bab 7 sebenarnya. Kalau kita bicara kekotoran batin, berarti kita bicara akusala, perbuatan buruk ya. Nah ternyata Pak, kekotoran batin kita ini Pak ada levelnya nih Pak. Seperti pohon Pak. Ya pohon itu tumbuh kan ada akar, dari akar dia tumbuh ke batang, batang tumbuh ke ranting, ranting tumbuh ke buah gitu ya. Itu semakin kita menua, pohonnya kan semakin tinggi, besar. Nah, seluruh kekotoran batin kita pun demikian, Pak. Ya. Kalau kekotoran batin kita masih dalam tahap misalnya di bawah, di level menengah, di level paling bawah, hanya sebatas dalam pikiran saja, itu kalimatnya masih dalam tahapan, kalau kita bilang itu kan ada kilesa, ada niwarana, ada anusaya. Ini tahapannya masih anusaya saja, Pak. Masih dalam tahap pikiran saja. Tapi kalau sudah dimunculkan dalam bentuk ucapan, wah itu sudah melalui ke menengah. Udah dalam bentuk tindakan, bahkan mungkin sampai melakukan, itu sudah bentuknya udah kekotoran batin yang apa namanya, yang kilesa, yang tampak kasar sekali. Nah itu ada level-levelnya tuh Pak. Jadi kita nanti ini ada di bab 7, nanti Bapak bisa lihat apa itu yang dimaksud dengan ada. Bayangkan kalau kita bisa menyadari bahwa semua perbuatan baik buruk kita yang tadi saya sampaikan sama Pak Hartono. Pak Hartono tahu nggak perbuatan buruk kita ini ada sekian jenis loh Pak. Dan kalau kita tidak belajar dhamma, kita anggap enteng, nanti kita bisa belajar gitu kan. Padahal kan nggak begitu kan. Padahal ini harus dilatih dan sebagainya. Jadi memang Pak Hardi begitu Pak. Jadi saya mengatakan ada levelnya itu Pak. Level kekotoran batin itu ada levelnya. Seperti pohon itu Pak, ada akar, batang, dan daun. Kalau masih levelnya masih level di bawah, di akar, itu nggak muncul ke permukaan, mungkin masih dalam mindset aja, dalam pikiran kita. Tapi ingat Pak, yang paling susah kan kalau itu munculnya di mano, ya berarti kan ada di dalamnya dasar sanibari. Itu kiresanya udah yang terpendam. Udah cukup sangat lama sekali.
Dan itu harus dicabut akar-akarnya. Kalau nggak dicabut akar-akarnya akan tumbuh lagi. Tapi kalau yang namanya manokama tadi belum diucapkan, belum dilakukan, ya mungkin kamanya masih sedikit. Bahkan nanti kalau Bapak belajar citawiti misalnya, Bapak bermimpi nih. Bapak sedang mimpi ngejar-ngejar maling. Terus Bapak nangkap maling. Malingnya Bapak gebukin. Ya. Malingnya Bapak gebukin. Itu termasuk akusala manokama itu, Pak. Bermimpi saja termasuk akusala manokama. Tapi perbuatan yang namanya bermimpi akusala manokama tadi tidak mampu membawa kita ke pati sandi, kelahiran kembali. Karena pikiran perbuatan mano akusala kama tadi tidak akan mampu mendorong ke apa? Ke asanya, ke acinya kama gitu ya. Yang membuat kita dilahirkan di mana gitu. Kayak gitu sih Pak Adi. Terima kasih Romo. Ya sama-sama. Romo, gimana kalau misalnya orang yang dengan melalui perkataannya itu menyakiti orang sehingga orang tersebut tuh menjadi depresi, stres sehingga sampai bunuh diri begitu Romo. Nah itu termasuk nggak pembunuhan seperti itu secara tidak langsung atau gimana Romo? Tadi pembunuhan itu kan bisa dilakukan melalui 6 syarat tadi kan? Ini 6 syarat yang kita harus lihat pelajari. Ya 6 syarat itu apa sih? Ada 6 syarat nih. Ya. Pembunuhan itu harus dilakukan melalui 6 syarat. Ya. Oleh tangan sendiri, atau melalui perintah, atau dengan cara memanahnya, dengan cara bikin jebakan, dengan cara jampi-jampi, atau dengan cara melalui gaib. Tapi harus ingat juga, di 5 syarat ini terpenuhi nggak nih? Kalau 5 syarat ini tidak terpenuhi, celusi nggak bisa, nggak dapat celusi. Kan awalnya kan dia nggak begini, kan awalnya kan dia cuma dari wacikama. Apa ngawalnya wacikama? Aku salah wacikama ya. Aku salah wacikama. Dia kan awalnya kan ngebully kan? Anggaplah ngebully gitu kan awalnya kan. Nah, orang yang dibully ini merespon atas bulian saya. Lalu nggak pede, nggak percaya diri, akhirnya dia melakukan pembunuhan sendiri. Bunuh diri lah, gantung diri lah. Apakah saya yang melakukan bully ini melakukan perbuatan buruk, membunuh? Tidak. Karena niat saya cuma ngebully. Makanya tadi saya katakan nggak ada niat dia. Terus tiba-tiba 2-3 hari kemudian orang ini bunuh diri dan meninggal, lalu saya dianggap sebagai pembunuhan. Saya menjadi faktor penyebab, tapi bukan membunuh. Gitu, karena persyaratan ini tidak terpenuhi. Lalu saya misalnya saya tidak pakai tangan saya karena saya kan enggak. Saya mungkin pakai perintah kan enggak juga saya lakukan. Saya kan enggak nyuruh dia meninggal, gitu ya. Jadi harapannya ini persyaratannya harus terpenuhi. Dan kalau saya ngebully lalu dia terlalu depresi dan dia bunuh diri, itu karena tadi makanya kenapa kalau kita belajar ending kita belajar Abhidhamma itu apa? Nih saya kasih tahu ending belajar Abhidhamma. Kebahagiaan saya, kebahagiaan kita, penderitaan kita, penyebabnya bukan orang lain. Bukan orang lain. Bukan orang lain. Karena orang lain melihat kita pasti ada tidak sukanya. Orang lain melihat kita pasti ada hirinya. Orang lain melihat kita pasti nggak semua orang lain suka sama kita. Pasti akan ada komentar, akan ada sanggahan, ucapan, ketidaksenangan. Orang ini bukan membuat saya menderita. Kalau orang ini membuat saya menderita, berarti saya menangkap kotoran dari orang ini. Kebahagiaan saya, penderitaan saya bukan disebabkan karena orang ini mengucapkan kata-kata yang tidak baik, gitu ya. Ya, bukan karena mengucapkan kata-kata yang tidak baik, tetapi apa? Tetapi saya meresponnya yang tidak baik. Responnya saja. Makanya saya
Ketika saya merespon ini tidak baik, maka saya ikut akan terbawa arus seperti saya menerima kotoran ini. Kebahagiaan penderitaan ini adalah saya yang menentukan. Kita yang tentukan. Bagaimana kita yang menentukan? Kita menentukan untuk melihat kualitas batin kita nih. Masa bodoh, masa bodoh, masa bodoh. Nggak bisa masa bodoh, Romo. Harus kepikiran juga. Salah sendiri. Kenapa bergaul sama dia? Kenapa berteman sama dia? Kenapa punya media sosial? Kenapa satu grup sama dia? Ya, kenapa? Karena mungkin kita terlalu kepo. Mungkin ya. Maka dari itu yang membuat orang lain, membuat saya bahagia, yang membuat saya menderita bukan karena orang lain yang menyakiti saya, bukan karena usaha saya sepi, bukan karena toko saya tidak rame, tapi penderitaan saya, persoalan saya, masalah saya, karena saya meresponnya tidak wisdom, tidak bijaksana. Kenapa? Semua yang saya dapat dari respon ini saya tangkap semua. Padahal kita kan harus pandai menyaring. Menyaring gimana? Ya menyaringnya harus dengan bijaksana. Ya. Dia cerita tidak baik masuk ke sini, terima, tangkap langsung. Ya, yang akan cepat meninggal dunia kita nih. Ya kenapa? Karena kita merespon semuanya. Ya. Jadi kalau gitu gimana, Romo? Ya bijaksana saja. Bijaksana gimana, Romo? Ya jangan terlalu sibuk dengan urusan orang lain. Ya. Sibuklah dengan kebaikan yang kita lakukan. Itu kan jauh lebih baik. Begitu, Lucy. Ya, baik. Terima kasih Romo atas penjelasannya. Baik, kayaknya kita akhiri kelas malam hari ini karena sudah pukul 11:30. Ya. Terima kasih Romo. Sebelum mengakhiri kelas pada malam hari ini, mungkin ada pesan-pesan Romo untuk kita pada malam hari ini. Ya tadi saya katakan kita adalah penentu dari apa yang kita lakukan. Kita adalah penentu kebahagiaan kita sendiri. Ya. Dengan kita belajar hukum karma, dengan kita belajar aku salah kama, tadi bahwa tugas kita adalah ketika ini sudah muncul, niat jahat ini sudah muncul, niat ingin membunuh sudah muncul, niat mencuri ingin sudah muncul, niat nafsu ini seksual sudah ingin muncul, sadari ini hanya delusi, sadari ini hanyalah fata morgana, sadari ini hanyalah muncul, berangsung, dan lenyap. Sehingga apa yang terjadi, kita bisa punya timbul pengendalian diri, dan pengendalian diri kita itu bisa menjadikan kondisi buat kita untuk terus mindfulness. Begitu harapan saya. Terima kasih. Terima kasih. Sadu. Ya. Terima kasih Romo. Baik, sebelum kita mengakhiri kelas pada malam hari ini, kita akan sama-sama melimpahkan jasa kebajikan kita. Mungkin boleh dipimpin oleh Pak Hendra. Boleh. Pada Pak Hendra, saya silakan juga sekalian menutup dengan nama Karapata. Terima kasih. Baiklah, Rama, Ramani, Bapak Ibu, marilah kita tutup kelas ini dengan membacakan Patidana. Mari mengambil sikap manjali. Handamayang Patidana Gatayo Bana Masi Punya Sidani Kata Yana Nyani Kata Nime Desanca Bagino Hontu Satananta Pamanaka Ye Pia Gunawan Taca Mayang Mata Pita Dayo Ditame Capya Ditawa Anye Maja Tawerino Satati Tantilo Kasming Te Buma Catuyo Nika Lance kaca tuo kara samsaranta bawa bawe nyatang ye pati danami anumo dantu te sayang ye cimang napa jananti dewa te sang niwe dayu maya dinana punyanang anumo dana hetuna
sabe sata sada hontu awira sukajiwino kema padan capa pontu te sasa sijatang subah. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, mari kita tutup dengan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa, buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagawata dhammo, dhammang namasami. Supatipano bhagavato sawaka sahu, sanghang namami. Mari kita mengucap, semoga semua makhluk bahagia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Waktu kami kembalikan ke Ciusi. Terima kasih Romo. Selamat malam. Sama-sama. Romo Dana, Romo Rupi. Iya, Selamat sama-sama malam. semuanya.